Pemirsa Bukan Jalan-Jalan Biasa, kembali lagi bersama saya Gita Iha dalam episode Bukan Jalan-Jalan Biasa edisi Jelajah Turki. Jika sebelumnya saya menjelajahi sisi lain dari Kapadokia, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merasakan atmosfer dari spot wisata andalan dan terfavorit. Apalagi kalau bukan spot balon udara Kapadokia. Kapadokia masih menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara yang melancong ke Turki. Betapa tidak, daya tarik Kapadokia memang tak ada duanya. Selain menyuguhkan hamparan gunung batu kapur nan unik di setiap lembah-lembah yang ada di sana, Kapadokia juga menawarkan pengalaman wisata terbang dengan balon udara yang menjadi impian hampir semua orang. Ya, Kapadokia, it's my dreams. Pemirsa, di belakang saya sudah ada balon udara yang membawa puluhan wisatawan di Kapadokia ini untuk menikmati pemandangan hamparan pasir dan rumput yang sudah ada di sini, pemirsa. Waktu sekarang di tempat saya mengabarkan menunjukkan pukul 7 pagi, di mana memang ini adalah waktu utama bagi para wisatawan yang ingin menaiki balon udara di Kapadokia ini harus sudah standby di sini sekitar pukul 6:30 waktu Turki. Dan sekarang tepat di belakang saya sudah banyak sekali balon-balon yang berterbangan di sana, pemirsa. Spot balon udara Kapadokia memang menjanjikan panorama yang begitu indah dan sangat luar biasa. Pemandangan balon udara yang berterbangan di atas lembah berbatu di pagi hari membuat mata saya hampir tak mau berkedip. Terlebih, puluhan balon udara yang terbang menghiasi langit Kapadokia bersamaan dengan timbulnya matahari pagi di sana. Momen sunrise ini benar-benar menambah eksotisme panorama dan suasana pagi di Kapadokia. Sambil menikmati warna-warni balon udara Kapadokia, saya pun tak mau ketinggalan mengabadikan momen terbaik ini dengan bersuah foto. Momen sunrise yang indah di Kapadokia ini serasa tak ada duanya. Tak jarang, spot balon udara ini menjadi tempat foto prewedding favorit bagi para calon pengantin yang bukan saja dari Turki, namun dari berbagai negara. Bagi para wisatawan yang ingin menikmati panorama Kapadokia dengan terbang menggunakan balon udara, hanya perlu merogoh kocek sebesar $350 atau setara dengan Rp5.600.000 per orang. Namun jika ingin menikmati balon udara dari lembah pegunungan batu kapur menggunakan jeep, Anda harus membayar sekitar $120 atau setara dengan Rp1,9 juta. Ya, Turki merupakan destinasi yang bisa dibilang cukup familiar dengan Indonesia dan juga apalagi setelah diangkat film It's My Dream ya. Jadi teman-teman, banyak orang-orang Indonesia yang ingin ke Turki. Jadi saya sebagai penyelenggara perjalanan wisata dan haji umroh melihat potensi itu, dan ternyata Masya Allah banyak sekali memang yang senang di sini. Hampir setiap bulan kita berangkat ke Turki. Dari Kapadokia, saya melanjutkan perjalanan ke Konya, kota yang dijuluki kota para sufi. Selain menyuguhkan wisata alam yang eksotis, berkunjung ke negara Turki memang tak lepas dari nostalgia peradaban Islam di Eropa Tenggara dan Asia Minor atau Anatolia. Baik peninggalan sejarah Islam dari zaman Ottoman, bahkan lebih dulu dari itu, yakni lahirnya ajaran Sufi di Konya yang menjadi pusat kota para Sufi. Terletak di dataran tinggi Anatolia Tengah dan berjarak sekitar 250 km dari selatan Ankara, Konya banyak menyimpan peninggalan peradaban Islam. Salah satunya ajaran Sufi yang ditinggalkan filsuf Muslim sekaligus penyair Maulana Jalaluddin Al-Rumi. Alhamdulillah saya sudah tiba dan suhu di sini 13-14 derajat Celcius. Masih tergolong dingin sekali, pemirsa. Saya sedang berjalan menuju ke Museum Jalaluddin Al-Rumi, seorang sufi yang terkenal dalam peradaban Islam, seorang tokoh intelektualisme Islam yang sangat terkenal dengan karya-karyanya berupa puisi, syair yang menggambarkan ketuhanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang universal, bahkan diterima oleh berbagai latar belakang kaum, baik itu kaum Muslim dan juga
non-muslim. Sekitar 400 meter saya harus berjalan dari parkir ke Museum Maulana Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Al-Rumi sangat dicintai warga Konya sejak dahulu karena ajarannya mengenai cinta kepada sang pencipta secara universal dan karya puisinya yang banyak diterima kalangan muslim dan kalangan non-muslim hingga ke Eropa. Terutama karya puisinya yang terkenal yaitu Matnawi yang ditulis dalam bahasa Persia. Penghormatan kepada sang guru besar Sufi pun diabadikan di dalam Museum Maulana Rumi. Bisa sedikit melihat dan mendoakan almarhum Jalaluddin Al-Rumi yang sudah kembali dan beserta dengan para murid-muridnya. Ada perbedaan di antara makam, yaitu tanda mahkota begitu yang sudah ada di atas makam dari Jalaluddin Al-Rumi, berbeda dengan para muridnya yang ada di sebelah kiri saya. Turban-turban ini membedakan antara guru dan juga para murid. Di Museum Maulana ini terdapat makam Jalaluddin Al-Rumi beserta anaknya dan para murid-muridnya. Selain itu, di museum ini juga menyimpan barang-barang peninggalan sang Sufi. Di antaranya, beberapa jubah yang dikenakan Maulana Al-Rumi dan sejumlah karya-karyanya juga dijaga dan diletakkan di museum tersebut, seperti novel dan kumpulan syair karya Al-Rumi, sajadah, bahkan manuskrip Al-Quran dari zaman Kesultanan Seljuk dan Kesultanan Ottoman. Peninggalan lain yang paling penting dan disimpan di museum ini adalah janggut Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diletakkan di sebuah kota kecil dan hanya akan dibuka pada bulan Ramadan saja. Inilah yang membuat para wisatawan termasuk saya menjadikan Konya sebagai tujuan wisata Islami sekaligus berziarah ke makam para ahli teladan. Kita mempelajari sejarah juga, memberikan edukasi kepada anak-anak supaya bisa mengetahui sejarah perkembangan Islam. Dan kebetulan di Turki ini sangat kental sekali ya dengan sejarah peradaban Islam, mulai dari Osmani ke Sultanan Sulaiman, Osman Ghazi. Jadi pokoknya perlu deh kita visit ke Turki. Sejak tahun 1190, berbagai masjid besar, madrasah, dan universitas serta perpustakaan telah dibangun di kota Konya. Bahkan penguasa Konya pada saat itu mengizinkan dibukanya perkumpulan kaum Sufi atau khanqah. Hampir semua wilayah di Turki menyimpan sejarah peradaban Islam dari dataran Anatolia yang berada di Asia hingga ke Istanbul, Turki, bagian Eropa tak luput dari jejak sejarah kejayaan Islam di bawah kekhalifahan Utsmani atau Ottoman. Salah satu jejak kejayaan Ottoman adalah kota Istanbul. Istanbul yang dulunya bernama Konstantinopel di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan tersebut merupakan bukti kejayaan Ottoman yang merebut Konstantinopel dan seisinya, termasuk Hagia Sophia, gereja Kristen Agung yang menjadi bagian paling penting dari Kekaisaran Bizantium saat itu. Hagia Sophia atau Hagia Sophia merupakan bukti peninggalan sejarah di tanah Turki setelah kota Istanbul yang saat itu merupakan Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1453 Masehi. Setelah 2 tahun melakukan pengepungan, akhirnya 50 hari kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menjadikan Hagia Sophia yang sebelumnya 400 tahun berumur dan kemudian dijadikan sebagai gereja bagi orang Romawi dirubah menjadi masjid untuk kaum muslimin. Saat pertama kali masuk, saya seperti dibawa menembus lorong waktu. Bagaimana tidak, bangunan bersejarah ini telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dibangun sekitar tahun 537 Masehi, Hagia Sophia kini berusia sekitar 1487 tahun. Ketika masuk, saya memandangi struktur dindingnya yang terlihat begitu tua namun kokoh. Langit-langit Hagia Sophia yang masih meninggalkan sisa-sisa jejak Ottoman dan Bizantium menambah kesan antik dan betapa bernilainya bangunan ini. Lebih jauh ke dalam, mata saya dibuat kagum dengan bagian utama Hagia Sophia yang dijadikan masjid tempat sholat.
Nuansa kuning keemasan terlihat begitu indah dan menawan. Lampu-lampu yang bergelantungan berwarna kuning keemasan menambah kesan mewah ala Kesultanan Ottoman. Dua kaligrafi besar bertuliskan Allah dan Muhammad tepat di atas mihrab membuat saya tak henti-hentinya bersalawat dan mengagumi warisan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Menunjukkan betapa megahnya Hagia Sophia ini. Saya terkesan sekali bagaimana bangunan berusia 1500 tahun bisa bertahan sampai sekarang menjadi bukti penaklukan kekhalifahan Utsmani yang berhasil merebut kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur. Dan saat ini pemirsa, banyak sekali mozaik yang diukir dengan emas di lantai 2 bangunan ini, di mana memang pengalihan fungsi dari Masjid Hagia Sophia ini dijadikan sebagai masjid di lantai 1-nya, kemudian dijadikan sebagai museum di lantai 2-nya oleh pemerintahan Erdogan. Istanbul memang menyimpan banyak sekali warisan para sultan di masa kejayaan Ottoman. Dan Hagia Sophia menjadi saksi bahwa Islam pernah berjaya menaklukkan pusat Kekaisaran Romawi di bawah Daulah Utsmaniyah. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Dari Hagia Sophia, saya berjalan menuju Masjid Biru atau Blue Mosque yang berada dekat dan bersebelahan dengan Hagia Sophia. Blue Mosque atau yang lebih dikenal warga setempat dengan Masjid Sultan Ahmed ini merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Ahmed I pada tahun 1607 Masehi. Blue Mosque dibangun dengan nuansa biru dan memiliki 6 menara yang menjulang tinggi seperti pensil di setiap sisi bangunannya. Perintah Sultan Ahmed membangun masjid ini adalah selain untuk beribadah rakyatnya, Sultan Ahmed juga ingin memperlihatkan keindahan arsitektur Islam Utsmani yang tak kalah dengan Hagia Sophia. Tak heran jika keindahan Blue Mosque ini hampir menandingi keindahan Hagia Sophia. Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini dikenal dengan Masjid Biru karena memang ornamen dan juga cat yang ada di dalam masjid ini banyak sekali yang berwarna biru. Masjid ini juga dibangun atas perintah Sultan Ahmed yang ketika itu menjadi sultan pada usia 14 tahun. Selama melihat-lihat di bagian dalam Masjid Sultan Ahmed ini, saya terkesan dengan interiornya yang serba berwarna biru langit. Tak kalah indah adalah lampu-lampu berbentuk lingkaran besar yang bergelantungan tepat di bagian tengah masjid ini. Bedanya, Masjid Sultan Ahmed memiliki halaman yang paling luas dari masjid-masjid di Turki lainnya. Di halaman tersebut ada makam sang khalifah Sultan Ahmed I. Puas menjelajahi warisan sejarah Islam di Istanbul, saya ingin merasakan atmosfer Selat Bosporus yang katanya begitu indah di sore hari. Penasaran ya? Tak berlama-lama, saya dan rombongan beranjak dari Blue Mosque menuju ke Pelabuhan Tanduk Emas. Kapal kami pun sudah siap membawa kami berlayar di selat yang eksotis ini. Benar saja pemirsa, pemandangan yang bisa kita saksikan dari Selat Bosporus sangat-sangat indah dan memanjakan mata. Dari kapal ini, saya bisa melihat menara-menara masjid indah di kota Istanbul, mulai dari Hagia Sophia, Blue Mosque, bahkan Museum Topkapi yang menjadi istana tempat 26 Sultan Ottoman tinggal. Tak hanya itu, tur Bosporus ini membawa kami melintasi Istana Dolmabahce yang menjadi istana kedua para Sultan Ottoman. Pemandangan yang sangat menarik, pemirsa. Dari sini saya bisa menyaksikan banyak sekali kapal-kapal yang dinaiki oleh para wisatawan untuk bisa menikmati Turki bagian Asia dan juga Turki bagian Eropa dari laut ataupun Selat Bosporus ini.
Suasana Istanbul dan Selat Bosporus menuju senja memang seperti menghipnotis kami. Burung-burung camar yang terbang mengelilingi Bosporus sesekali menghampiri kapal kami membuat suasana menjadi lebih riang dan eksotis. Tak satu pun dari kami yang melewatkan momen ini untuk berfoto bersama. Saya pun tak mau ketinggalan mengabadikan momen langka ini dengan ikut bersuah foto. Pemirsa, mengunjungi Turki rasanya tak cukup sekali. Namun jika Anda berniat berkunjung ke negara penuh sejarah dan eksotis ini untuk pertama kalinya, Anda sebaiknya memilih destinasi wisata yang sesuai dengan keinginan Anda. Seperti saya kali ini yang tak hanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam, namun juga bisa merasakan atmosfer tempat-tempat populer dan eksotis di kota-kota besar Turki, termasuk Istanbul. Semuanya bisa saya dapatkan dengan memilih agen travel yang tepat, yaitu Al-Mutazam Group. Turki ini cukup ekonomis ya. Saya rasa banyak sekali masyarakat kita yang mampu. Karena untuk jalan-jalan selama 10 hari dengan fasilitas sudah bintang 5 dan bintang 4 komben, itu hanya dengan 16-an juta saja. Sudah cukup banyak kota yang kita kunjungi, lebih dari 7 provinsi dan lebih dari 15 destinasi wisata. Cukup menarik, banyak negara yang kita kunjungi dari mulai Asia sampai Eropa dan juga Dubai dan lain sebagainya. Kita naik kapal di Selat Bosporus, suatu selat yang terkenal yang memisahkan benua Asia dengan benua Eropa. Sehingga ini suatu kesempatan yang luar biasa rasanya. Ya, senang sekali karena baru pertama dan tempat-tempat yang dilihat juga sangat bagus-bagus dan kami juga sangat menyenangkan lah pokoknya senang sekali. Menjadi negara dengan berbagai landmark peninggalan sejarah menjadikan Turki negara yang tak cukup jika dikunjungi hanya sekali. Wisata alam eksotis, peninggalan sejarah Islam, hingga makam-makam ahli teladan dan pejuang Islam terdahulu ada di sini. Menutup perjalanan saya di Turki kali ini, saya ingin berziarah ke makam salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Makam Abu Ayyub Al-Ansari berada di distrik Eyüp, Istanbul, yang bersebelahan dengan Masjid Eyüp Sultan. Saya berada di makam Abu Ayyub Al-Ansari yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana rumahnya pernah disinggahi Nabi Muhammad Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di kota Konstantinopel saat ingin menaklukkan kota Konstantinopel pada zaman Kesultanan ataupun Daulah Rashidin dan juga Umayyah. Makam dan Masjid Eyüp Sultan memang ramai dikunjungi para wisatawan dari mancanegara. Mereka berkunjung ke masjid dan berziarah ke makam salah satu sahabat Nabi ini. Abu Ayyub Al-Ansari merupakan salah satu sahabat Nabi yang rumahnya menjadi tempat tinggal sementara Nabi saat baru tiba di Madinah ketika melakukan hijrah. Saat itu Rasulullah belum memiliki rumah. Dan Abu Ayyublah yang menjamu Rasulullah hingga rumah dan masjid Nabi Muhammad selesai dibangun. Makam Ayyub Al-Ansari berada di sebuah mausoleum di mana di bagian luarnya terdapat makam para elit kesultanan, tokoh agama, dan para cendekiawan muslim. Sementara Masjid Eyüp Sultan berada di sebelahnya. Masjid Eyüp Sultan sendiri merupakan masjid tempat di mana para sultan baru Ottoman dinobatkan. Pada masa itu, setiap sultan Ottoman yang hendak naik tahta disahkan di masjid ini. Hal lain yang menjadi daya tarik wisatawan adalah karena di Mausoleum Abu Ayyub Al-Ansari juga tersimpan janggut Nabi Muhammad SAW. Saya pun tak mau melewatkan kesempatan baik ini untuk berziarah dan mengirimkan doa. Pemirsa, hari ini saya berkesempatan untuk
berdoa sejenak di makam Abu Ayyub Al-Ansari yang terletak di sebelah Masjid Abu Ayyub. Dan kita ketahui sendiri bahwa Abu Ayyub Al-Ansari ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang rumahnya disinggahi Nabi Muhammad SAW di Madinah saat melakukan hijrah. Abu Ayyub Al-Ansari sendiri meninggal di kota Konstantinopel saat ini menaklukkan Konstantinopel di bawah kekhalifahan Umayyah pada saat itu. Namun qadarullah, Abu Ayyub Al-Ansari berpulang syahid di benteng Konstantinopel. Di tempat peristirahatan terakhir Abu Ayyub Al-Ansari ini, selain berziarah, pengunjung juga dapat melihat bagian penting baginda Rasulullah SAW, yaitu janggut milik beliau. 2 helai janggut tersebut diletakkan di bulatan kapas di dalam etalase yang terletak tepat di sisi kiri pintu masuk makam. Selain itu, terdapat batu dan daun bekas telapak kaki Rasulullah yang dijaga dengan baik di makam ini. Makam dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari sendiri dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel. Keberadaan makam dan masjid tersebut sebagai tanda penghormatan dari Sultan Al-Fatih untuk sahabat mulia baginda Nabi tersebut. Makam Abu Ayyub Al-Ansari juga merupakan simbol kebanggaan bagi warga Turki. Mereka seringkali datang dan berdoa untuk menghormati jasa dan pengorbanan Abu Ayyub Al-Ansari. Tak jarang, makam ini sering dikunjungi wisatawan mancanegara, termasuk Indonesia. Mengedukasi anak-anak supaya tahu tentang sejarah Islam, mulai dari nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang ada di Istanbul. Almira tahu nggak ini makam siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat Nabi. Senang sekali saya masuk ke dalam melihat ada jenggot Nabi Muhammad, habis itu ada makamnya, pokoknya seru lah. Kecantikan Turki memang tak lekang dimakan usia. Menjadi negara penakluk dengan banyaknya peninggalan sejarah kejayaan Islam di hampir seluruh bagian negara, menjadikan Turki layak untuk dikunjungi. Saya Gita Iha pamit undur diri dan jangan lupa untuk menyaksikan Bukan Jalan-Jalan Biasa hanya di TV One.